Sherly Anavita dan DJ Doni diteror. Buat kalian yang pengen tahu kondisi Aceh sekarang, Aceh Kuala Simpang nih, kayak kota zombie, sumpah. Nih. Ini udah sebulan, weh, tolonglah weh, buat kalian yang mau ngantar bantuan, mending kalian kemari. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan tol. Saya mendapatkan kotak misterius. Ini apakah ada hubungannya karena saya sering memberitakan berita-berita yang kritis sehingga dikirim kotak misterius ini? Apa isinya ya? Ternyata, waduh, ayam mati. Apalah dah jadi para sahabat yang ada dekat pemerintahan, yang ada dekat di Konoha ini, bahwasanya demokrasi suara pemuda yang menyuarakan hak rakyat malah diteror, malah dibungkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari mala bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang influencer ataupun konten kreator yang menyuarakan ataupun mengkritik pemerintah tentang penanggulangan bencana yang dekat Aceh para sahabat. Bahkan membicarakan tentang macam mana masa depan anak-anak muda yang dekat Aceh para sahabat, yang sawahnya yang sudah terbawa arus, yang sudah lahannya sudah berkelimunan lumpur oleh banjir, dan juga semuanya mata pencarian uang mereka untuk berusaha para sahabat. Orang tuanya sudah kehilangan untuk pencarian mata uang macam itu para sahabat. Tetapi ketika ada seorang anak muda yang menyuarakan tentang inspirasi tersebut, malah videonya di take down, malah diancam, malah diteror para sahabat. Ini merupakan pemerintah ini tak mau dikritikkan seolah-olah macam itu para sahabat. Secara tidak langsung, meskipun dari pemerintah langsung macam itu, kan mungkin orang-orangnya pemerintah macam itu para sahabat. Ini merupakan sangat disayangkan lah apabila tak mau dikritik, apabila suatu negara yang melakukan tugasnya yang memang tidak sesuai dengan tatanan pemerintahan para sahabat, ingin mensejahterakan dirinya sendiri, tidak mensejahterakan masyarakatnya, apabila dikritik malah diteror, bahkan dikirimin bangkai ayam macam itu. Banyak influencer-influencer daripada Indonesia ini yang menyuarakan tentang mengkritik pemerintah, mengkritik tentang bencana ini para sahabat, diteror. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Sherly Anavita dan DJ Doni diteror. Mereka berdua diteror setelah aktif menyuarakan dan mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintah dalam penanganan dampak bencana banjir di Sumatera. Menurut kalian, siapa pihak yang berada di belakang aksi para peneror ini? Yang dilakukan oleh Sherly Anavita dan DJ Doni merupakan upaya mereka sebagai warga negara untuk mengingatkan pemerintah bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih cepat lagi, sehingga hak-hak para korban bencana banjir Sumatera dapat segera dipenuhi dan daerah yang terdampak bencana dapat secepatnya dipulihkan. Yang mereka suarakan adalah upaya mereka agar pemerintah bekerja on the track. Dan yang mereka lakukan jelas merupakan hak demokrasi dan hak konstitusi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Sementara aksi teror jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang. Karena itu, demi menyelamatkan wajah demokrasi di negeri ini, pihak Polri sudah sepatutnya untuk segera menangkap para pelaku teror tersebut. Jika Polri dan pemerintah membiarkan dan tidak melakukan tindakan hukum apa-apa, maka patut diduga
Polri dan pemerintah melindungi para peneror ini. Dan kalau benar itu yang terjadi, patut diduga pula pemerintah berada dan bertanggung jawab di balik aksi teror terhadap Sherly dan Doni. Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga. Nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Bagi kertas juga. Ini Halo masyarakat Indonesia, yap, gue pengen membenarkan bahwa ada tindakan teror secara luring yang terjadi kepada gue. Tepatnya Senin minggu lalu, dini hari di Jakarta Barat, mobil gue kaca dipecahkan oleh sekelompok orang tidak dikenal, 3 motor, 1 mobil. Bahkan kediaman gue di Jakarta didatangi oleh 2 orang tidak dikenal, bertanya kepada Satpam, adakah keberadaan Firdian? Tapi kenapa selama ini gue milih diam? Karena gue nggak pengen masalah yang menimpa gue secara personal ini jadi mendistract fokus dan misi kemanusiaan kita untuk pemulihan Aceh dan Sumatera. Titipan donasi masyarakat kepada gue masih harus didistribusikan untuk Aceh. Tapi melihat serangkaian teror yang terjadi kepada sahabat-sahabat gue, konten kreator aktivis yang lain, ini perlu dibicarakan bahwa siapapun yang melakukan teror ini adalah pengecut. Mereka tidak senang melihat pemerintah, swasta, relawan, LSM, masyarakat kompak untuk pemulihan Aceh dan Sumatera. Mereka tidak senang melihat masyarakat Aceh mendapatkan bantuan yang memang seharusnya. Mereka nggak senang kita fokus pada misi-misi kemanusiaan, kita fokus pada misi-misi pemulihan. Mereka nggak senang dan ini merupakan tindakan pengecut. Dan inilah yang pantas disebut sebagai tindakan pemecah belah. Bukan masyarakat yang turun ke bawah, kemudian mengungkap kebenaran bahwa memang ada kekurangan listrik, bantuan, jembatan. Tindakan pemecah belah ini, teror-teror pengecut seperti ini, karena membuat kita ke-distract. Padahal ada 1.000 lebih korban jiwa di Sumatera, masih jutaan yang mengungsi dan butuh bantuan. Oleh karenanya, negara harus hadir, memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada warga sipil yang bersuara maupun memberikan bantuan. Toh visi kita sama, pemulihan untuk Aceh dan Sumatera. Jangan sampai tindakan pengecut dan juga pemecah belah ini mengganggu misi-misi kemanusiaan kita. Kita lagi kompak, kita lagi jadi bangsa yang besar dan harus terus begitu. Stay safe untuk masyarakat semuanya, dan ingat sekali lagi, jangan sampai kebenaran di negeri ini dianggap sebagai keberanian, bukan. Kebenaran adalah kewajiban oleh siapapun orang yang menjadi bagian dari bangsa ini. Bukan keberanian, dia adalah keharusan. Semoga misi-misi kemanusiaan kita segera tuntas, Aceh segera pulih, Indonesia juga lekas bangkit kembali. Terima kasih semuanya. Saya mendapatkan kotak misterius. Ini apakah ada hubungannya karena saya sering memberitakan berita-berita yang kritis sehingga dikirim kotak misterius ini? Apa isinya ya? Ternyata, waduh, ayam mati pemirsa. Tapi ayam mati sudah dibumbuin. Ini sih enak ya. Seandainya kritik itu dikirimin ayam senikmat ini, bukan ayam dalam bentuk teror. Tentu saja sangat indah sekali ya. Saya icip sedikit ya. Mumpung disuruh gimmick gini, saya makan beneran ya. Karena soalnya ini pemirsa, sejumlah influencer mengaku mendapat kiriman aksi teror. Diduga akibat melayangkan kritik terkait penanganan bencana. Salah satunya DJ Doni yang justru menerima teror ayam mati. DJ Doni menerima kiriman ayam tiren dan surat bertuliskan seperti ini pemirsa. Jaga mulutmu, terutama di medsos. Jangan pecah belah bangsa atau kamu akan jadi seperti ayam ini. Waduh.
Ini bukan ayam yang saya makan tadi ya pemirsa ya. Ini beneran sangat mengerikan ya. Sementara itu Sherly Anavita ini juga menerima dugaan aksi teror. Mobilnya dicoret-coret dan mendapat kiriman 1 kantong isi telur, dilempar hingga pecah. Kemudian mendapat ancaman juga dalam sebuah surat. Influencer lainnya Yama Carlos mengaku terpaksa men-take down videonya. Bahkan ada yang men-take down videonya karena dapat ancaman dan diminta menghapus video itu. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan tol ya. Kalau ada hal yang nggak bisa dibunuh dari seseorang itu ya adalah cara berpikir dan harapan. Itu kalau bagi dua hal itu yang sudah dibunuh, maka sebetulnya kita sudah membunuh nyaris setengah dari apapun. Kalau fisiknya masih hidup, ya udah itu hanya tinggal menunggu waktu. Sehingga hari ini teman-teman, saudara, anak Nanggro yang ada di Aceh, saya pengen bilang bahwa masyarakat Aceh itu lahir dari rahim-rahim pejuang. Sejarah sudah mencatat itu. Dan ketika hari ini masyarakat Aceh dicoba lagi dengan bencana, ditambah respon yang begitu lambat, maka boleh jadi ini adalah cracking selanjutnya untuk membuat Aceh bisa naik kelas. Dan ketika dihadapi secara bersama-sama, dihadapi dengan hati dan pikiran yang bagaimana agar kita bisa keluar dari situasi ini, maka bukankah ada istilah kita mengira kita udah dikubur, padahal sebetulnya kita sedang ditanam. Dikubur dan ditanam adalah dua proses yang sudah disiapkan untuk hasil atau output yang berbeda. Dikubur artinya kita selesai, ditanam artinya kita sedang dipersiapkan. Maka masyarakat Aceh, khususnya anak muda, teman-teman yang di sana berpikir, kami masih ada harapan nggak ya tentang masa depan, kami akan sekolah bagaimana tahun depan, 5 tahun ke depan, sedangkan sawah-sawah orang tua kami juga sudah habis. Saya ingin sampaikan bahwa masalah itu nggak pernah salah milih pundak, teman-teman. Bahwa hari ini Tuhan lewat semesta alam akhirnya memilih pundak teman-teman, itu tandanya yang akan dipersiapkan adalah teman-teman. Buat kalian ya yang pengen tahu kondisi Aceh sekarang, Aceh Kuala Simpang nih, kayak kota zombie, sumpah. Nih. Ini udah sebulan, weh, tolonglah weh, buat kalian yang mau ngantar bantuan, mending kalian kemari. Kota Lintang ya kak. Tengoklah weh, sakit kali hatiku. Sedih kali loh weh. Kenapa gak kesini aja kita kak dari tadi kan kak? Kasian kali loh. Kalian weh yang mau ngantar bantuan, kemarilah kalian. Di bawah jembatan Kuala Simpang. Jembatan apa? Lintang bawah ya, Lintang bawah. Banyak ada orang sudah. Sini kali Allah. Ini sampai berapa jauh nih kak? Beras lagi. Gila bang ya. Nggak apa-apa bang, aman bang. Aku semua masuk. Anak bunda Korla. Toren jangan. Ala modus tetap sekali ini Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasannya anak-anak muda ketika menyampaikan suara kebenaran, suara untuk membangun kepada pemerintahan yang ada dekat Indonesia, malah diteror, malah di videonya disuruh take down, disuruh hapus. Ternyata para sahabat, ini merupakan sebuah orasi bagi anak-anak muda untuk membangunkan mata yang tidur macam itu para sahabat, untuk membuka kebenaran macam itu. Tetapi para sahabat, suara tersebut sekarang demokrasi yang ada dekat Indonesia rasanya sepi ketika ada video yang di take down dan juga ada
seorang influencer yang selalu menyuarakan tentang bencana yang dekat Aceh ini para sahabat, tentang macam mana penanganan pemerintah. Bahkan yang dikatakan Shirley menurut Mas Farhan, Shirley Anita itu ya para sahabat, itu merupakan video yang sangat bagus untuk memberikan narasi kepada pemerintah macam mana untuk menanggapi korban banjir masa depan yang mereka akan hadapi macam itu para sahabat. Tetapi malah sekarang malah kena teror, bahkan ada influencer yang dikirimkan ayam mati macam itu dikirimkan ke rumahnya, dan juga dikirimkan bacaan-bacaan, bahkan keluarganya juga diteror, dihack macam itu, WhatsApp adiknya juga dihack macam itu. Dan yang Shirley itu ya para sahabat, keretanya juga dipilok, macam dicat macam itu. Katanya tutup mulutnya macam itu, jangan berbicara, katanya memecah belah katanya para sahabat. Sebenarnya menurut Mas Farhan itu bukan memecah belah, melainkan itu suatu narasi yang membangun untuk Indonesia itu lebih maju ke depannya. Bagaimana apabila berhadapan benda yang sama semacam bencana yang ke Aceh, nanti boleh dihadapi dengan yang tidak diharapkan oleh masyarakat seperti yang di Aceh, seperti bantuan lambat macam itu. Itu sebuah kritikan yang bagus. Pemerintah harus menerima kritikan tersebut karena Indonesia itu negara demokrasi macam itu para sahabat. Semestinya lah, tetapi karena adanya teror-teror semacam ini, akulah gak tahulah macam mana, apalah yang nak jadi dekat pemerintahan yang ada dekat Indonesia nantinya para sahabat. Kalau semacam ini, suara pemuda-pemudi yang berdemokrasi menyuarakan kebenaran untuk masyarakat dan ke pemerintah malah dibungkam dan berujung di teror. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Maaf diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.